kita mau lebih semangat lagi ya nyanyi buat Tuhan. Mari saya undang semua bangkit berdiri. Boleh sampai tepuk tangan, mau nari-nari juga boleh. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan. Saat pembebasan tiba, belenggu dosa telah dipatahkan. Mari sama-sama katakan, hey, mari kita bersorak buat Tuhan. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Sekali lagi kita katakan, anggur baru tercurah. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Selanjutnya votum dan salam saya serahkan kepada Pendeta Edi SS. Ibadah perayaan Pentakosta dan juga perjamuan kudus pada pagi hari ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya daripada Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segenap isinya, yang di dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan perbuatan buah tangannya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mulia bagi Bapa. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Silakan duduk kembali, Bapak Ibu sekalian. Hari ini ada perjamuan kudus bagi yang hadir di gereja yang belum mengambil roti dan anggur, silahkan beri tanda, nanti di belakang akan membantu, yang di bawah juga bisa kasih tanda supaya bisa kita layani. Waktu selanjutnya saya serahkan pada Saudari Yesi yang memimpin ibadah kita di pagi hari ini. Dipersilakan Yesi. Terima kasih Pak Edi. Selanjutnya warta jemaat akan disampaikan oleh Saudara Lionel.
Selamat pagi. Pada hari ini aku akan membacakan warta. Selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Ibu Julianti pada tanggal 5 Juni, Ibu Erna Darvis Manurung pada 7 Juni, Bapak Edwin Purnowionardi pada 9 Juni, Bapak Edwin Purwantoro pada 10 Juni, Saudari Aurelia Putri, Sri Probi Yantono pada 10 Juni, Saudara Adriel Putra Sri Probi Yantono pada 10 Juni, Ananda Jennifer Samantha Sudiro pada 10 Juni. Selamat ulang tahun pernikahan kepada jemaat yang berulang tahun pernikahan dalam minggu ini. Bapak dan Ibu Hadi Sudarto pada 7 Juni. Komisi Anak diberitahukan kepada segenap orang tua bahwa ibadah Komisi Anak hari ini diadakan pada 10 WIB melalui Zoom. Sakramen Perjamuan Kudus. Pada kebaktian ini setelah firman Tuhan akan diadakan sakramen Perjamuan Kudus bagi jemaat yang beribadah online dapat menyediakan roti dan anggur secara mandiri di rumah masing-masing. Warta yang akan ditampilkan secara video. Sekian warta hari ini. Aku akan kembalikan ke Saudari Yesi. Terima kasih Saudara Lionel. Oke. Sebelum kita masuki doa syafaat, kita mau menyanyikan lagu El Shaddai. Nah, di lagu ini ada kata-kata tak usah takut, tak usah bimbang, tak usah susah, tak usah cemas. Dalam kehidupan kita ya sehari-hari, ada tentang ekonomi lah, tentang sekolah, tentang kuliah, pekerjaan, semuanya. Kadang-kadang kita kebawa ya ada kekhawatiran, ada ketakutan, kecemasan itu. Tapi kita nggak boleh lupa bahwa Tuhan kita jauh lebih besar daripada itu semua. Dan Tuhan kita yang akan membantu kita. Mari kita sama-sama menyerahkan doa syafaat kita. Yang sebelumnya kita nyanyikan lagu El Shaddai. Menjaga
Allah menjagaku. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkati. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Kami percaya Tuhan, Dia Kau lebih besar dari semua masalah kami ya Tuhan. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Kita katakan sekali lagi, El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, berkatnya melimpah, El Shaddai. Berkatnya melimpah, berkatnya melimpah, El Mari Bapak Ibu semua kita bersatu hati untuk berdoa syafaat. Terima kasih Tuhan, sungguh kami bersyukur, kami mengucap syukur akan segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan atas segala berkat-Mu hari ini karena Engkau telah memberikan kami kesempatan lagi, satu kali lagi untuk sama-sama beribadah di tempat ini, untuk sama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu, untuk sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, kiranya Tuhan yang pimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Tuhan yang berkati para pelayan yang melayani hari ini, Engkau yang menjamah mereka satu persatu ya Tuhan. Engkau juga berkati Pak Pendeta Edi yang akan membawakan firman Tuhan pada hari ini dan juga akan membawakan sakramen perjamuan kudus. Begitu juga dengan kami para jemaat-Mu ya Tuhan. Engkau yang berkati kami, Engkau yang jamah kami, Engkau yang siapkan hati kami untuk menerima perjamuan kudus nanti. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, untuk setiap persembahan-persembahan yang terkumpul pada hari ini, kiranya semuanya bisa dikelola dengan baik dan semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk jemaat-jemaat kami yang sekarang sedang mengalami lemah tubuh. Ada Ibu Suraji, Ibu Toya, Bapak Indarto, Bapak Hadi Sudarto, Bapak Sukisno,
dan Ibu Manurung, dan juga pemulihan kesembuhan untuk Ibu Enita. Kiranya Tuhan terus yang berkati mereka ya Tuhan, berikan mereka kesembuhan supaya semakin hari mereka bisa memiliki kondisi fisik yang baik, bisa semakin pulih dari sakit mereka, dan kami percaya ya Tuhan bahwa kuasa penyembuhan-Mu sungguh begitu nyata atas hidup mereka. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk jemaat kami yang ada di luar negeri atau di luar kota, untuk bekerja, untuk kuliah, untuk melanjutkan studi mereka ya Tuhan. Engkau yang berkati dimanapun mereka berada, Engkau yang berkati mereka, jauhkan dari mara bahaya, dan juga Engkau yang berkati iman dari mereka juga ya Tuhan, walaupun mereka jauh, tapi mereka masih tetap setia dan terus mau beribadah kepadamu. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, bagi perekonomian jemaat, baik yang bekerja di kantor, maupun yang punya usaha sendiri. Kiranya Tuhan yang berkati mereka ya Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan, kami percaya bahwa Tuhan akan terus memberikan mereka berkat yang berlimpah bagi kehidupan mereka masing-masing. Tuhan, kami juga teringat untuk program-program ke depan yang akan dijalankan, seperti pendewasaan GKMI Pengharapan Cabang Kalimalang dan pembangunan kantor sinode ya Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau terus memberkati, Engkau terus yang ikut campur tangan dalam program ini, supaya semuanya dapat berjalan dengan baik, dan semuanya ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan yang berkati para pemimpin bangsa, jajaran pemerintah, dan seluruh orang yang bekerja bagi bangsa dan negara kami ini. Tuhan yang berikan hikmat dan kebijaksanaan mereka dalam bekerja, supaya mereka dapat bekerja dengan jujur, baik, dan benar-benar memikirkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kerukunan hidup bagi seluruh rakyat Indonesia ya Tuhan. Kami tahu banyak macam suku dan agama, tapi kiranya kami semua para jemaat-Mu yang ada di sini bisa terus menjadi terang bagi mereka dan terus bisa memancarkan kasih Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya Tuhan yang jauhkan kami dari segala jenis macam perpecahan. Tuhan yang terus berkati kami supaya kami bisa terus menjadi terang di antara mereka semua. Kami juga bersyukur ya Tuhan, karena virus COVID sudah semakin berkurang di Indonesia. Kami bersyukur karena dengan adanya vaksin booster yang telah diadakan bisa membantu mengurangi untuk pencegahan virus COVID ini ya Tuhan. Kiranya terus makin membaik, dan setiap kebijakan yang pemerintah ambil semuanya bisa baik dan tidak merugikan masyarakat. Dan juga Tuhan yang berkati kami ya Tuhan, para masyarakat, supaya kami bisa terus mematuhi setiap perintah-perintah yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk rencana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan. Kiranya Tuhan yang ikut campur tangan, Tuhan yang berkati, Tuhan yang terus pegang semuanya ini, supaya semuanya bisa berjalan dengan baik, tidak ada kekurangan suatu apapun. Inilah doa kami ya Tuhan. Kami percaya bahwa apa yang sudah kami doakan ini, apa yang sudah kami panjatkan ini, Engkau akan siapkan dan Engkau akan jawab sesuai dengan waktu yang sudah Engkau sediakan. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari semua, kita tutup doa ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Saudari Cevina. Sebelum kita memasuki doa persiapan firman, baca Alkitab dan firman Tuhan nanti yang akan dibawakan oleh Pak Pendeta Edi SS, kita mau sama-sama menyatukan hati kita. Kita mau menyanyikan lagu ini sebagai bentuk doa. Kita mau Tuhan yang membentuk kita, dan kita mau sungguh-sungguh merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita mau mempunyai hati seperti hamba. Mari kita menyanyikan lagu Hati Sebagai Hamba.
dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Saya serahkan kepada Saudari Harrison, Saudara Harrison. Sebelum pembacaan firman Tuhan, marilah kita semua bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih telah memberikan kami kesempatan pada hari Minggu ini untuk berkumpul bersama. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh Pak Pendeta EDSS. Kami berharap firman-Mu yang akan dibacakan oleh hamba-Mu dapat menjadi petunjuk bagi kami semua untuk perjalanan hidup sebagai penyemangat dan sumber pemahaman akan kehidupan. Terima kasih Tuhan. Amin. Pembacaan firman Tuhan ada di kitab 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 27. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu, terimalah kiranya suatu pemberian dari hamba-Mu ini." Sekian dari firman Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Harrison yang sudah berdoa dan bacakan firman Tuhan bagi kita semua. Ayatnya ayat 1 sampai dengan 27. Tetapi tadi yang dibacakan hanya ayat yang ke-15. Jadi tugas kita semua selesai dari ibadah ini untuk kembali membaca firman Tuhan dari ayat 1 sampai dengan 27. Kalau dibaca nanti terlalu panjang Bapak Ibu sekalian ya. Bukan berarti firman Tuhan nggak penting, tetapi kita punya PR untuk membaca. Ya, hari ini saya berkhotbah yang tidak pernah saya lakukan sebelumnya. Tapi saya ingin belajar mengembangkan diri. Jadi kalau nanti ada yang kurang-kurang ya dimaklumi begitu ya. Saya hidup di zaman yang cukup aneh. Karena kalau sekarang menuliskan tahun, kita gampang menuliskan tahun. Tahun berapa sekarang? 2022. Tetapi di zaman ketika saya hidup, itu menuliskan tahun begitu susah. Karena belum ada perjanjian di seluruh dunia. Tahun dihitung dari kelahiran Tuhan Yesus. Yaitu sebelumnya disebut dengan sebelum Masehi atau BC, before Christ. Dan sekarang ya tahun Masehi begitu aja. Tetapi ketika saya hidup sebelum Yesus lahir ke dunia. Jadi penanggalannya ada, tanggalnya berapa, bulannya apa. Tapi ketika bicara tentang tahun, kita bingung tahun apa. Jadi menuliskan tahun itu tidak mudah. Kapan? Oh ini pada waktu raja ini memerintah, jadi kita urutkan sendiri dan masing-masing negara punya tahun yang berbeda. Unik. Ketika saya hidup di zaman itu. Saya sebagai seorang muda, saya juga mengabdi kepada negara. Dan satu kebanggaan bagi saya ketika saya diterima menjadi tentara di kerajaan Aram. Satu kebanggaan tersendiri. Masih muda, masih perkasa dan diterima sebagai tentara di negeri Aram. Dan bersyukur juga di dalam proses berikutnya. Saya diangkat menjadi asisten daripada Panglima Raja Aram. Tugas saya mendampingi beliau di dalam segala keadaan yang ada. Dia banyak berdiskusi dengan saya, ya semacam penasehat. Karena saya asisten, dia panggil saya Aten gitu ya. Aten kemana-mana, Aten begitu. Dia seorang yang hebat sekali. Seorang yang hebat. Raja Aram sungguh mengasihinya di dalam segala keadaan yang ada karena dia di dalam peperangan selalu membawakan kemenangan. Kemenangan demi kemenangan dipersembahkan bagi Raja Aram. Dan dia begitu percayanya Raja Aram pada saya dan sungguh mengasihi saya. Mengasihi komandan saya. Dia seorang yang gagah perkasa. Keluarganya baik juga. Tetapi ada satu kelemahan komandan saya, yaitu dia menderita sakit kusta.
Sakit kusta ini bukan sakit yang biasa-biasa saja. Karena ada yang timbulnya kelihatan seperti putih-putih di seluruh sekujur tubuh. Hanya lihat seperti itu. Tetapi saya mendengar bahwasanya di bagian negara yang lain, yaitu di Israel, ketika orang menderita kusta, dia harus disendirikan. Karena kemungkinan itu kena kutuk dan yang lain itu juga bisa menular. Jadi mereka harus disendirikan. Nah, ketika komandan saya menderita sakit kusta, itu satu penderitaan tersendiri. Raja yang mengasihinya, Raja Aram, berusaha untuk menyembuhkan dengan berbagai cara. Panggillah orang-orang yang sakti, panggillah orang-orang yang hebat untuk menyembuhkan komandan saya. Tetapi waktu terus berlangsung dan tidak ada tanda-tanda kesembuhan. Saya hari demi hari melihat betapa frustasinya komandan saya. Dialah Naaman. Hari yang berlalu hari demi hari, seolah hari tanpa harapan. Buat apa dia memiliki segalanya? Buat apa dikasihi oleh raja? Sementara dia tidak bisa kemana-mana. Hanya di rumah saja. Dan menghitung hari. Waktu berlalu. Bukan sukacita yang ada. Tetapi yang ada adalah kapan saya mati? Kapan saya dijemput pulang? Karena hari-hari ini begitu membosankan. Saya tidak bisa berinteraksi dengan banyak orang. Seperti yang dulu saya lakukan. Dulu saya berjalan memimpin pasukan. Dan sekarang hanya pesakitan mana-mana. Dan memang benar. Menurut kata orang, bahwasanya sakit yang diderita oleh komandan saya, sakit yang tidak bisa disembuhkan, dan itu terbukti. Ketika semua jalan diupayakan, cara diupayakan, dan tidak terjadi kesembuhan itu, hari berlalu menambah kebosanan dan semakin frustasi dari komandan saya. Ketika dia dulu berperang, kami berperang. Kami merasakan ada sukacita di sana dengan semangat yang luar biasa. Bagaimana kami harus membesarkan bangsa kami, yaitu negeri Aram. Yang sekarang disebut juga Syria. Dan kemudian setelah dia berkembang juga menamakan dirinya Asyur. Kami menamakan diri Asyur. Betapa kuat pada waktu itu. Hampir berkatakan tidak ada yang dapat mengalahkan kami. Ada musuh kami dan kami senantiasa juga berjaga-jaga kapan kami bisa mengalahkan mereka. Tetapi Aram adalah negeri yang kuat, negeri yang hebat, disegani oleh orang-orang banyak. Oleh negeri-negeri yang banyak pula. Tapi ada satu negeri kecil, tidak terlalu besar. Itu cukup unik. Ketika kami menyerang, bukan hanya kekuatan kami saja yang bisa mengalahkan mereka, tetapi ada kuasa di dalamnya. Tetapi saya di dalam pengalaman dengan komandan saya yaitu Naaman, kami pernah mengalahkan mereka. Ketika kami mengalahkan, kami bawa beberapa orang. Karena ini negeri yang unik. Negeri di mana orang-orang itu beriman kepada Tuhannya. Mereka angkatan bersenjatanya tidak terlalu bagus. Tapi mereka bisa bertahan lama sebagai negara. Kami syukuri kemenangan atas Israel itu. Dan kami bawa beberapa orang ke negeri Aram. Dan ada satu perempuan muda yang karena mungkin dia pintar dan dia baik, dia terlihat mampu melakukan pekerjaan rumah tangga, diambil oleh istri dari komandan saya. Dia tinggal bersama dengan keluarga komandan saya. Suatu ketika saya dipanggil oleh komandan saya, Aten, kesini Ten. Saya udah males hidup ini. Begitulah tiap hari yang saya dengar keluhan dari komandan saya. Iya Raja,
saya kapan mati? Dan itulah yang tiap-tiap hari dia keluhkan kepada saya. Saya sendiri juga mulai ngeri-ngeri juga. Jangan-jangan nanti saya tertular sakit kusta ini. Dan itulah yang terjadi hari demi hari. Aten, kapan saya dipanggil mati? Saya sudah malas dengan kehidupan ini. Kemenangan di kemenangan rasanya tidak ada artinya lagi buat saya. Seolah tanpa bisa menguatkan komandan saya lebih banyak terdiam daripada berkata-kata kepada komandan saya. Aten, kemarin istri saya kasih tahu, itu anak perempuan yang dulu kita ambil ke Aram. Dia kasih tahu kepada istri saya bahwasanya di Israel ada nabi yang bisa menyembuhkan penyakit saya. Di Israel, dia tinggal di sana. Menurut kamu gimana, Aten? Komandan, sakit ini memang sakit yang tidak bisa disembuhkan. Dan itulah yang sudah kita lakukan dengan waktu berjalan. Dan Tuhan pun sampai sekarang tidak sembuh. Tetapi saya mengerti bahwa saya di Israel itu ada satu hal yang berbeda dengan negara-negara yang lain. Yaitu mereka percaya kepada Tuhannya dengan sungguh-sungguh. Meskipun mereka negara kecil, tetapi mereka begitu perkasa karena dibela oleh Tuhannya. Saya pikir, komandan, tidak ada salahnya kita datang ke negeri Israel. Dan menurut kamu, saya bisa sembuh kan? Saya tidak tahu, Tuhan. Tapi mari kita coba. Bukankah ini satu upaya yang baik dari kita untuk berupaya menyembuhkan komandan? Oke, Ten, kalau begitu, kamu segera datang ke raja. Kasih tahu raja tentang maksud ini. Katakan pada raja bahwasanya seperti yang dikatakan oleh perempuan yang menjadi pembantu di rumah saya. Ada seorang nabi yang bisa menyembuhkan penyakit saya. Baik, komandan. Siap, laksanakan. Jangan lama-lama ya, Ten. Cepat berangkat sekarang. Siap, komandan. Kemudian pergilah Aten menghadap raja. Secara singkat, raja bersuka cita. Meskipun juga ada keraguan. Saya melihat keraguan. Tetapi juga ada pengharapan di sana yang begitu luar biasa. Oh, okelah. Ini berita baik bagi kita semua. Tetapi apakah kamu pernah mendengar ada orang di Israel yang sakit kusta dan disembuhkan? Demikian raja bertanya kepada saya. Saya pun coba mengingat-ingat. Sepertinya belum ada, saya belum pernah mendengar, raja. Ada orang sakit kusta bisa disembuhkan meskipun dia tinggal di Israel. Lalu benar nggak ini beritanya? Kalau sudah ada datang ke Israel dan kemudian nggak disembuhkan, bagaimana? Iya, raja. Tapi ada baiknya kita mencoba datang ke Israel. Oke, saya akan buatkan surat dan kamu segera berangkat dan sana menghadap kepada Raja Israel. Kemudian surat dipersiapkan oleh Raja dan saya membawa surat itu dengan sukacita. Sekaligus juga ada rasa pesimisme. Tetapi dalam pesimisme juga ada pengharapan. Bahwasanya ada peluang. Aman, komandan saya disembuhkan. Kemudian datanglah kembali komandan. Saya sudah menghadap raja dan saya sudah dapatkan dan raja memberikan surat itu untuk kita datang ke Raja Israel. Oke, baik, Ten. Kita segera persiapkan
segala sesuatu dan kita berangkat ke negeri Israel. Siap, komandan. Dan kemudian ketika saya melangkah berapa langkah dipanggil lagi, Ten. Iya, komandan. Jangan lupa, kamu bawa hadiah yang banyak. Kalau saya disembuhkan, berikan hadiah itu. Saya merasa bahwasanya saya punya harta. Tapi buat apa? Gak penting. Jadi kalau itu sembuh, maka adalah satu tanda bagi saya. Bahwasanya Israel memang punya Tuhan yang luar biasa. Dan yang lain bahwasanya kesembuhan ini bisa menjadi sukacita saya. Saya hidup untuk kedua kali. Siapkan 10 talenta perak. Itu banyak sekali, Tuhan. Kurang lebih 425 kilogram perak. Tuhan, gak apa-apa. Demi kesembuhan saya, harta itu tidak berarti lagi. Siap, komandan. Ten, sebentar. Jangan cuma perak saja. Berikan emas juga. Berikan 6.000 sikal. Siapkan 6.000 sikal. Tuhan, itu terlalu banyak, Tuhan. Gak apa-apa, Ten. Yang penting saya sembuh. Itu kurang lebih 70 kilogram emas, Tuhan. Gak apa-apa. Bawa, Ten. Kalau saya sembuh, berikan semuanya. Siap, komandan. Baru saya berjalan beberapa langkah, dipanggil lagi, Ten. Siap, komandan. Rasanya kalau emas dan perak hanya bisa disimpan. Kamu siapin lagi. 10 jubah. Berikan dan siapkan. Kalau saya sebut berikan bagi dia. Jadi bukan hanya barang yang disimpan saja atau dipakai, mungkin ada perhiasan, tapi dia perlu jubah yang bagus buat dia. Siap, Ten. Siap, komandan. Ada lagi itu, komandan. Cukup ya. Ada perak, 10 talenta, ada 6.000 sikal emas, dan 10 jubah yang terbaik. Ada lagi, Tuhan? Sudah cukup, Ten. Cukup itu sudah banyak, Ten. Itu banyak sekali gitu ya. Oke, siap, komandan. Saya siapkan. Kemudian kami secara singkat, saya mempersiapkan secara singkat dan kami berangkat ke negeri Israel. Tibalah kami di negeri Israel dan kami datang di kerajaan Israel dan kami berjumpa dengan Raja Israel. Saya turun dari kereta dan kemudian mengabarkan kepada Raja Israel melalui surat yang saya bawa dari Raja Aram. Dengan penuh hormat dan penuh harap supaya Naaman, komandan saya, disembuhkan. Tetapi saya melihat ada ekspresi ketakutan, ada ekspresi yang tidak biasa. Ketika berjumpa saya disambut dengan sukacita. Tetapi selepas membaca surat itu, raja itu sepertinya bingung dan takut. Padahal beritanya cuma sepele saja, sembuhkan. Sembuhkan pegawaiku. Tapi raja begitu takut melihat isi surat itu. Saya pun juga bingung. Ini benar enggak? Ada nabi yang bisa menyembuhkan di Israel? Anak perempuan itu berkata benar atau tidak? Ini raja, ini komandan saya dan membawa surat dari raja dan sudah datang dari jauh, dari utara menuju ke selatan. Dan sekarang sudah tiba di Israel dan apakah kami akan kembali sia-sia? Komandan saya bisa marah besar. Dan raja juga akan marah besar. Kalau berita dari perempuan Israel yang bekerja dengan istri Aman itu tidak benar, kami akan marah besar. Kami dilecehkan di negeri Israel. Raja yang terlihat bingung, terlihat ketakutan, dia tidak habis akal sepertinya. Dia minta kami tinggal sejenak
di istananya, dan kemudian Raja Israel pergi, sepertinya dia ingin melakukan sesuatu atau apa, entahlah, saya bingung. Tetapi komandan saya yang terkena kusta itu tidak mudah untuk turun dari keretanya. Dan setelah dipersiapkan dengan baik, ada ruangan khusus, turunlah komandan saya Naaman di satu tempat. Kami berbincang-bincang, kenapa raja tidak segera menjawab surat itu dan memberitahukan di mana atau siapa nabi itu. Kami berdiskusi dan kami pun akhirnya juga meragukan, benar nggak ya? Dan ketika kami cek memang tidak, dan kami tidak mendengar berita bagaimana orang-orang di Israel yang sakit kusta itu disembuhkan. Sepertinya belum ada. Komandan, andaikan kita harus pulang ke pulang ke Aram, dan memang tidak ada. Komandan jangan marah ya. Dan ini soal kewibawaan negara. Saya bisa pulang tidak marah. Tapi bagaimana dengan raja? Bagaimana saya harus melaporkan kepada raja tentang hal ini? Tetapi baiklah, kita tunggu jawaban dari Raja Israel. Setelah berapa waktu kami menunggu, kemudian Raja Israel itu menemui kami. Di Israel, di tempat kami, ada seorang nabi. Dia baru saja menghubungi saya karena saya memang bingung harus berkata apa. Tapi nabi itu menghubungi saya, minta supaya Naaman datang kepada dia. Kami menerima berita itu dengan sukacita, ada pengharapan yang lebih. Wow, ternyata benar. Ada nabi yang bisa menyembuhkan sakit kusta dari Naaman, dari komandan saya. Dan saya melihat ekspresi daripada komandan saya begitu baik, begitu penuh pengharapan. Dan saya bisa disembuhkan, Dan. Ayo kita cepat bergegas. Ke siapa tadi nabi siapa? Elisa, Tuhan. Baiklah, kita cepat berangkat. Terima kasih Raja. Kami segera bergegas berangkat ke negeri, ke tempat di mana Nabi Elisa itu. Kami siapkan perjalanan menuju ke tempat Elisa tinggal. Tidak terlalu jauh, tapi juga tidak terlalu dekat. Di kereta, meskipun berdekatan, kami tetap menjaga jarak. Karena sakit kusta itu sakit yang menular. Dan kamu pernah dengar enggak siapa Nabi Elisa? Tidak pernah dengar, Tuhan. Siapa dia? Di kereta yang terus berjalan itu, saya tidak tahu siapa Nabi Elisa. Persisnya siapa? Tetapi saya pernah mendengar tentang dia, Tuhan. Kalau tidak salah, dia adalah murid daripada Elia. Elia itu nabi yang hebat di Israel. Maka ketika ada Nabi Elia, tidak mudah untuk mengalahkan Israel. Karena dia orang yang diberkati Tuhan. Begitupun juga dengan Elisa. Kuasa yang begitu besar. Nabi Elia adalah nabi yang naik ke sorga, itu yang diceritakan oleh orang Israel. Mereka begitu membanggakan dan hormat kepada Nabi Elia. Dia tidak mengalami kematian. Dan menurut cerita, ketika berjumpa terakhir, itu ada di Sungai Yordan. Sungai Yordan, mereka menyeberang dan kering, dan kemudian setelah itu Nabi Elia naik ke surga. Oh begitu ya, Ten. Hebat sekali ya Nabi Elia. Iya Tuhan, ada cerita lagi. Dia bisa menghentikan hujan 3,5 tahun, Tuhan. Wow, makanya negeri kita juga enggak ada hujannya. Luar biasa dia, ternyata itu Nabi Elia. Iya Tuhan, benar. Itu yang juga kita alami bukan di negeri Aram. Iya.
Dan ini anak buahnya, iya. Dan menurut cerita lagi bahwasanya Nabi Elisa itu minta sesuatu kepada Elia ketika dia naik ke surga. Dia minta 2 bagian dari rohnya. Apa tuh maksudnya? Tidak tahu, komandan. Tetapi banyak orang yang meyakini bahwasanya roh Elia itu ada pada diri Elisa. Wah, Nabi Elisa orang yang hebat ya. Benar Tuhan, benar. Pernah saya mendengar selentingan. Dia juga bisa menyucikan air di Yeriko. Wow, hebat ya. Berarti kita datang pada orang yang tepat. Semoga Tuhan. Karena belum pernah saya mendengar ada orang kusta itu disembuhkan. Ini sakit yang tidak dapat disembuhkan dan kita sedang datang pada Nabi Elisa. Dan itu bukan perkara yang mudah. Gimana Dan? Kita tetap datang. Datang Tuhan. Datang. Jangan tunda. Datang. Oke, baiklah. Ini kita sedang menuju ke sana? Iya. Tibalah kami di tempat Nabi Elisa tinggal. Dan kemudian karena tahu bahwasannya Naaman sakit kusta, tidak dapat menemui Nabi Elisa. Saya turun dari kereta menemui Nabi Elisa. Tapi Elisa tidak mau menemui kami. Dia hanya berkata-kata, Naaman, komandan saya disuruh mandi di sungai Yordan sebanyak 7 kali. Maka komandan saya atau Naaman akan menjadi tahir. Dia hanya berpesan seperti itu. Dia tidak mau keluar dari rumah, tidak mau berjumpa dengan kami. Hanya berpesan saja. Kenapa Elisa tidak mau menemui kami? Entahlah. Tapi ini kan masalah kesembuhan. Bukan soal harus berjumpa atau tidak berjumpa. Oke lah, saya terima. Meskipun dalam hati kecil saya, kenapa Nabi Elisa tidak menghormati ada panglima kerajaan Aram yang datang ke rumahnya, tapi dia tidak mau keluar dari rumah. Oke lah, itu biarlah saya mengalami. Saya tidak perlu bercerita hal ini karena ini akan menimbulkan hal yang tidak baik lagi bagi kerajaan Aram dan kerajaan Israel. Saya bergegas kembali ke kereta. Komandan, Nabi Elisa berpesan. Komandan disuruh mandi 7 kali di dalam sungai Yordan. Maka komandan akan menjadi sembuh dan tahir. Harapan saya, Naaman atau komandan saya itu bersuka cita menyambut berita ini. Tetapi kemudian komandan saya berubah ekspresi secara cepat. Aten. Kamu tahu nggak? Di negeri kita, di Damsyik itu ada sungai yang bagus. Lebih bagus daripada sungai Yordan. Hanya ada 2 sungai yang bagus dan itu bersih lebih bagus daripada sungai Yordan. Kenapa saya harus mandi di sungai Yordan, sungai yang kotor, yang jorok itu? Saya kaget mendengar komandan saya berbicara. Kenapa dia marah? Maka itu kan perkara mudah. Saya mencoba menenangkan komandan saya, tapi dia tidak bisa menerima perintah daripada Nabi Elisa. Kenapa saya harus mandi di sungai Yordan? Cicik. Saya nggak mau mandi di sungai Yordan. Kalau bisa kita kembali ke negeri kita, sampaikan kepada Elisa, boleh nggak saya mandi di daerah Damsyik itu sungai-sungai yang bersih, yang nggak kotor. Saya bingung, saya harus berkata apa. Tapi kemudian saya mencoba, sebentar komandan, saya akan berbicara pada teman-teman yang lain, baiknya bagaimana. Dan kemudian saya berbicara pada rekan-rekan yang lain yang mengiringi perjalanan komandan saya. Ini komandan tidak mau mandi di sungai Yordan. Dia milih mandi di Abana dan Parpar yang jauh lebih bagus, lebih bersih. Ini bagaimana? Saya juga bingung.
Siapa yang bisa membujuk dia untuk mandi di Sungai Yordan? Kemudian kita diskusi panjang. Tapi sebetulnya itu kan perkara mudah ya. Cuma mandi doang. Kotor nggak apa-apa. Yang penting kan sembuh. Tujuannya bukan mandi bersih, tetapi sembuh. Oh ya benar. Oh oke, ini berita bagus ini. Tapi siapa yang ngomong? Kamu dong yang ngomong. Ya kamu dong, Ten. Kamu kan yang paling dekat dengan Panglima. Oke. Doain ya, supaya bisa ngomong dengan dia. Kembali saya datang kepada Panglima Raja Aram, yaitu Naaman. Komandan, bukankah ini perkara yang mudah, Komandan? Komandan datang jauh-jauh mau apa? Mau mandi atau mau sembuh? Ya sembuh dong, Ten. Nah, mandi itu kan perkara mudah, Tuan. Mandi aja turuti Nabi Elisa. Nanti kalau sudah sembuh mandi lagi di sungai yang dia ada di Damsek. Tuan juga nggak pernah mandi di sana, cuma bersih aja gitu kan. Kemudian Naaman, saya melihat ekspresi yang berubah cepat juga. Benar juga ya, Ten ya. Kan yang penting sembuh, bukan soal mandi. Nanti kalau sudah sembuh, ya saya bisa mandi lagi di tempat saya tinggal, dan itu jauh lebih bersih. Oke lah, kalau kita berangkat. Ten, bener nggak bisa sembuh? Kok nggak dikasih obat? Kok nggak saya disuruh datang? Tangannya diulurkan ke saya, ditaruh di kepala, dan didoakan oleh Nabi Elisa itu dan saya bisa sembuh. Kok saya cuma suruh mandi? Bener nggak, Ten? Ini yang berkuasa itu Elisa atau sungainya? Ya saya juga nggak tahu, Komandan. Tapi perintahnya mari kita taati. Mari kita taati. Perintah dari Nabi. Tuhan yang punya kedudukan, komandan yang mendudukan. Kita belajar rendah hati. Baik, Dan, kita berangkat ya. Ayo, cepat segera berangkat. Dan kami dengan penuh semangat menuju ke Sungai Yordan. Disitulah kembali komandan saya ragu-ragu lagi. Bener enggak Ten bisa sembuh? Kalau saya nggak sembuh kan malu. Sudah datang jauh-jauh disuruh mandi, pulang masih kusta kan malu lagi. Sungainya kotor loh, Ten. Kalau ada pilihan, kita akan memilih yang terbaik. Tapi ini nggak ada pilihan, Tuhan. Taat saja. Taat saja. Memang tidak mudah untuk taat. Apalagi taat dalam kerendahan diri. Kerendahan hati. Tidak mudah, Tuhan. Tapi lakukan saja, Tuhan. Lakukan. Bener loh, Ten. Sembuh loh ya. Nggak tahu, komandan. Tapi lakukan saja. Lakukan saja. Kalau nggak sembuh gimana, Ten? Saya juga nggak tahu, komandan. Tapi lakukan saja. Cuma mandi 7 kali di Sungai Yordan. Nggak ada kata yang lain, nggak ada kalimat yang lain, dan nggak ada pilihan yang lain. Dan kamu kok sekarang berpihak sama Nabi Elisa sih? Ya perintahnya yaitu Tuhan. Kita datang untuk sembuh. Dan sekarang hanya untuk mandi 7 kali. Benar ya, Ten? Benar ya? Itu hanya kotor, Ten. Saya jijik, Ten. Ya, dan saya tahu. Ya udah tutup mata aja ketika masuk ke air. Jangan lihat airnya. Jangan lihat yang jorok-joroknya. Tapi cukup mandi aja. Ten, airnya dingin, Ten. Ya, terus maju, Tuhan. Terus maju. Bagus. Maju, bagus. Dan saya lihat komandan saya Naaman mulai membenamkan dirinya ke sungai itu. Dan kemudian timbul. Sudah 1 kali nanti kalau ada air masuk ke mulut saya bagaimana? Tutup mulutnya. Sudah 1 kali ya, Ten? Iya. Dan kemudian Naaman mengulangi kedua kali. Setelah dia menongolkan lagi, memunculkan kepalanya di air.
Ten, udah 2 kali Ten. Ini air mulai di hidung rasanya jijik sekali. Ini ada enggak yang nempel di badan saya? Ada, baru 2 kali Tuhan. Tinggal 5 kali lagi, 5 kali lagi. Dan kemudian 7 kali. Dia mencelupkan seluruh tubuhnya di sungai Yordan. Dan ketika yang ke-7 kali, Ten, saya udah sembuh belum? Ya, bentar Tuhan, saya belum lihat. Ayo Tuhan segera ke pinggir. Udah jangan 8 kali, 7 kali aja. Perintahnya 7, nanti kalau 8 kali terlalu banyak. Oke, cepat pinggir Tuhan. Dan ketika saya melihat lebih jelas lagi. Putih-putih, sakit kulit yang menempel di kulitnya. Hilang. Saya nggak percaya, bener Tuhan, bentar saya lihat tuh, Tuhan sudah nggak ada lagi sakit kusta Tuhan. Bener Ten, bener nggak nih? Jangan-jangan nanti setelah kita masuk di kereta nanti putihnya muncul lagi. Ini hilang hanya kena air aja. Tidak Tuhan, tidak. Saya melihat ini sudah sembuh semua. Bener Ten, wah luar biasa. Saya sudah sembuh sekali, luar biasa sekali. Ten, bener nggak nih saya sembuh? Sepertinya demikian Tuhan. Udah percaya aja. Ini sudah sembuh semua. Bener sih. Cuma mandi 7 kali bisa sembuh gitu. Tanpa diobati, nggak didoain segala, cuma mandi gitu sembuh. Kan sekarang Tuhan sudah sembuh. Mari kita pulang lagi ke negeri Aram. Nanti kalau memang sakit lagi, ya kita kabari lagi kalau kita sakit. Tapi saya meyakini Tuhan sudah sembuh. Iya ya Ten ya. Kemarin banyak sekali ya putih-putih di kulit saya, sekarang sudah nggak ada. Dan kemarin saya juga mandi, juga masih ada putih-putih, tapi sekarang hilang semua. Dan ini sembuh yang permanen gitu ya. Iya Tuhan. Dan mari kita pulang. Dalam perjalanan, Ten, kita kan bawa barang banyak ya. Kita kan mau kasihkan kepada Elisa. Ayo kita datang ke Elisa, berikan semua. 10 talenta perak, 6.000 sikal emas, dan 10 pakaian yang indah. Ayo datang Ten. Kita sampai di rumah Elisa. Naaman bergegas turun. Wah beda ya waktu berangkat ya. Dia ragu-ragu karena dia kena kusta. Dan sekarang dia turun lebih dulu daripada saya. Dia ingin menyambut Elisa. Dan bertemulah mereka. Dan saya hanya mendengarkan percakapan mereka. Tuhan saya memaksa untuk memberikan persembahan sebagai wujud syukur dia. Tetapi Nabi Elisa menolaknya. Wow, ini luar biasa. Apa yang terjadi dalam diri Elisa. Dia adalah seorang nabi yang betul-betul dipakai Tuhan luar biasa. Ini bukan nabi biasa-biasa, dia bukan nabi yang mata duitan, bukan nabi yang mengejar kekayaan, bukan nabi yang mengejar kemuliaan diri, tetapi nabi yang betul-betul mengabdi kepada Tuhan dan dia tidak mementingkan tentang harta, benda dan segala macam. Tapi kenapa dia menolak ya? Ini hal yang tidak mudah untuk dimengerti. Emas itu hampir 70 kilo loh. Perak itu 400 kilo lebih. Dan pakaian satu itu mahal. Dan itu jumlahnya begitu banyak. Tetapi ditolak oleh Elisa. Sepertinya Tuhan saya agak kecewa. Tetapi bisa mengerti apa yang disampaikan oleh Nabi Elisa. Dan kami segera berpamitan dan kembali menuju ke negeri Aram. Dan tiba-tiba setelah beberapa waktu berjalan, ada beberapa orang yang sepertinya berjalan menuju kami dan memberikan tanda-tanda seperti kami harus berhenti seperti itu. Nah, kami melihat tanda-tanda, kami sepertinya dipanggil, suruh memperlambat. Tuhan, itu ada orang yang mengejar kita. Siapa itu? Apakah dia musuh? Kita nggak tahu. Tapi aman Tuhan, pasukan kita cukup. Kalau ada yang mengganggu, kita siap mengatasi itu semua. Oke, kita tunggu aja. Kita tunggu. Setelah memberhentikan kereta, kemudian rombongan sedikit orang itu datang menemui kami. Saya harus turun segera.
Komandan, cukup di kereta, saya akan hadapi. Apa maksud kamu datang ke sini? Oh, saya adalah Gehazi, bujang dari Nabi Elisa. Tadi ketika kalian rombongan meninggalkan, ada 2 pemuda Efraim yang datang berjumpa dengan Elisa. Dan kemudian Nabi Elisa berpikir baik untuk menerima tawaran dari kalian, untuk menerima persembahan itu, sekaligus juga tolong diberikan 2 pakaian yang indah itu untuk 2 orang Efraim itu. Oh, bagus sekali, ini berita bagus sekali. Jadi persembahan kita diterima. Iya, itulah yang disampaikan oleh Nabi Elisa kepada saya. Dan kemudian saya segera mengabarkan kepada komandan saya. Tuhan, ini adalah Gehazi. Dia adalah bujang daripada Nabi Elisa. Dia mengabarkan bahwasanya mau menerima persembahan kita. Oke, kalau seperti itu berikan 2 talenta dan juga 2 pakaian yang baik bagi dia, dan juga berikan perak yang secukupnya. Oke, saya siapkan komandan. Dan kemudian karena barangnya begitu banyak, oke, Tuan di sini saja, tetap dijaga oleh pasukan. Saya akan bawa sedikit pasukan untuk kita hantar ke tempat dia. Rasanya dia tidak baik kalau hanya diterima oleh dia saja. Oke, pergilah Ten ke Nabi Elisa sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Gehazi. Dalam perjalanan Gehazi, Pak, kita mampir ke rumah dulu ya. Barang-barangnya tinggal di situ dulu. Oke. Kemudian sesuai dengan apa yang disampaikan Gehazi, kami tinggalkan semua. Ternyata ada satu bagian rumah yang di mana Nabi Elisa tinggal, di mana Nabi Elisa seringnya ada di satu ruangan tertentu ternyata, dan itu tidak tahu. Tetapi ketika kembali menghadap Elisa, saya ingin mengucapkan terima kasih karena persembahan diterima. Ternyata saya mendengar perbincangan karena Gehazi berjalan lebih cepat daripada saya. Nabi Elisa bertanya pada Gehazi, apa yang kamu lakukan? Kamu pergi kemana? Saya tidak pergi kemana-mana, Tuhan. Rohku itu ada bersama dengan kamu dan aku tahu apa yang kamu lakukan. Engkau menerima perak, engkau terima emas, dan engkau menikmati kekayaan itu, dan engkau berbohong. Dan sekarang penyakit kusta Naaman akan berpindah kepada kamu. Mendengar perbincangan itu, saya kaget. Ternyata Gehazi menipu. Nabi Elisa tidak menginginkan, tapi Gehazi menipu. Tapi biarlah barang-barang yang sudah diminta Gehazi saya tidak mengambil balik. Sebagai persahabatan nanti yang lebih baik kepada Nabi Elisa dan orang-orang Israel. Tapi saya melihat seketika Gehazi menderita kusta. Wow. Sesuatu yang tidak masuk akal dalam pikiran saya. Betapa hebatnya Nabi Elisa. Gehazi tidak taat. Dan dia menderita sakit kusta. Segera kembali kepada Tuhan saya. Di tengah perjalanan itulah saya sungguh mengagumi Allah Israel. Allah Israel tidak seperti Allah lain yang pernah saya dengar. Dia tidak hanya berkuasa, tetapi dia menghargai ketaatan yang rendah hati di atas segalanya. Kami belajar banyak. Dan Nabi Elisa sudah memberikan tanah 2 bakal bagi Tuhan saya. Untuk dia mendirikan mezbah. Dia mau menyembah Tuhan selama-lamanya. Bukan lagi selama ini Tuhan yang dia sembah. Dewa-dewa sembah. Tetapi dia ingin menyembah Tuhan. Ketaatan yang rendah hati. Membawa kepada pemulihan. Ketaatan yang rendah hati bagi Naaman membawa kesembuhan.
Dan itu dilanjutkan dengan penyembahan selama-lamanya kepada Tuhan. Penyembahan kepada Allah Israel. Tapi dia juga menghargai rajanya. Bagaimana nanti kalau dia tinggal harus bersama dengan raja ada di kuil Rimon. Tuhan, maafkan saya hanya mendampingi dia. Tetapi hati saya tertuju pada Engkau. Tanah yang saya bawa di Israel ini akan jadi persembahan dan penyembahan saya selama-lamanya pada Engkau. Wow, luar biasa Tuhan saya. Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, kita belajar bersama-sama dari Naaman. Seorang yang punya kedudukan tinggi, tapi belajar untuk taat dan rendah hati. Seringkali yang menghalangi kita untuk datang pada Tuhan adalah ketinggian hati kita, kesombongan kita, dan ketidaktaatan kita. Ketika firman Tuhan sudah berkata ya dan amin, dan itulah yang harus kita lakukan. Kita tidak perlu memikirkan tentang diri kita sendiri lagi. Tapi hanya Kristuslah, hanya Tuhanlah yang dalam pikiran kita. Mari kita belajar taat. Seperti Kristus yang taat kepada Bapaknya. Datang ke dunia untuk menebus dosa kita. Bahkan taat sampai di kayu salib. Dia sekarang sudah naik ke surga. Tapi sesuai dengan apa yang dijanjikan, penghibur itu datang. Hari ini kita memperingati Roh Kudus yang datang ke dunia. Dia tidak berwujud bayi, tapi roh. Dan roh itu tinggal bersama dengan kita. Roh itu ada bersama dengan kita. Setiap orang percaya. Ketika Roh Kudus ada bagi setiap kita, tinggal bersama dengan kita. Dia yang adalah kudus dan kita dikuduskan. Apakah kita masih meninggikan diri, meninggikan hati kita? Bahwasanya perintah-perintah Allah itu harus kita proses dalam pikiran kita. Dan kita menempatkan diri kita lebih tinggi daripada perintah Allah. Lakukan perintah Allah. Kalau Kristus datang ke dunia, dan kemudian sebelum dia naik ke surga, dia berpesan pada kita dalam amanat agungnya. Bukankah kita harus memberitakan Injil? Seperti yang dilakukan oleh perempuan muda dari Israel yang tinggal bersama dengan istri Naaman. Dia pun juga taat melakukan apa yang bisa dilakukan dalam berita firman Tuhan. Mungkin saja hari ini ada banyak orang yang ingin mengakhiri hidupnya karena tidak ada solusi, tidak ada jalan keluar. Dan yang terbaik adalah kematian. Hanya menunggu kematian. Apakah kita hanya berdiam saja? Beritakanlah firman. Jadilah pemberita firman. Dan hidupilah firman itu di dalam kehidupan kita. Ketaatan yang rendah hati. Sebagai bukti Roh Kudus tinggal di setiap kita. Dia sudah turun ke dunia dan tinggal di dalam setiap kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur boleh belajar dari firman-Mu. Seorang yang punya kedudukan tinggi Naaman. Tapi Tuhan ingin berikan satu pelajaran yang baik. Untuk taat dalam kerendah hatian. Tuhan, kami mau belajar ya Tuhan. Bahwa setiap kami yang mempercayai Roh Kudus tinggal bersama dengan kami. Ajar kami taat, melakukan perintah-perintah Tuhan. Mengutamakan firman Tuhan ini sungguh-sungguh di dalam setiap hati, pemikiran, dan langkah hidup kami ya Tuhan.
Berkati setiap kami Tuhan, agar kami menjadi pemberita-pemberita Injil. Kami menghidupi Injil, dan kami melakukan perintah Tuhan di dalam Injil ini. Ya Tuhan, memampukan kami. Roh Kudus turun. Bukan hanya kami bersorak-sorak dan bersukacita. Bukan untuk kami banggakan, tetapi kami ingin melakukan apa yang menjadi misi Roh Kudus turun ke dunia. Berkati setiap kami ya Tuhan. Berita Injil ada bagi setiap kami, ada di mulut kami, dan kami ingin melakukan sesuai apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan setiap kami. Sebentar kami akan melakukan perjamuan kudus, yang Tuhan juga memberkati perjamuan kudus ini ya Tuhan. Siapakah kami? Kami selalu tergoda untuk tidak taat. Tergoda untuk meninggikan hati dan diri kami. Tapi kami belajar daripada Tuhan Yesus yang lemah lembut dan rendah hati itu. Hanya perjamuan kudus ini sekaligus juga menjadi satu persekutuan yang indah. Kami bersekutu semeja semakan dengan Tuhan. Kami menikmati persekutuan ini. Sekaligus juga ada pesan daripada Tuhan supaya kami hidup kudus sesuai dan sepadan dengan Roh Kudus yang sudah turun dan tinggal bagi setiap kami. Berkati setiap kami. Ya, kami melakukan perjamuan kudus. Hati kami tertuju pada Engkau ya Tuhan. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, perjamuan kudus hanya boleh dilakukan bagi setiap kita yang sudah mengaku percaya dan dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sebelum kita melakukan perjamuan kudus, saya memberikan waktu bagi setiap kita semua untuk benar-benar kita datang kepada Tuhan. Bukan hanya sebuah prosesi, bukan sebuah kebiasaan untuk kita doa dan datang pada Tuhan. Tapi mari kita datang sungguh-sungguh pada Tuhan di dalam segala keadaan hati kita dan diri kita. Kita katakan pada Tuhan, Tuhan mohon ampun. Bila saya melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Sekaligus kita juga minta pimpinan Tuhan. Agar kita dituntun oleh Tuhan. Kita berpikir, melangkah, dan melakukan kehendak Tuhan. Dan kita juga bisa memohon pada berkat Tuhan. Berkat apapun. Berkat kesembuhan. Berkat pemulihan kepada Tuhan melalui perjamuan kudus ini. Karena firman-Nya juga berkata bahwa bilur-bilurnya itu menyembuhkan setiap sakit penyakit kita. Mari kita ambil waktu sejenak untuk kita berdoa, datang pada Tuhan dengan sungguh-sungguh, cukup berdoa di dalam hati. Tuhan, Kau mendengar seluruh doa kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang dimuliakan dari segala doa kami. Berkati dan layakkan kami sehingga boleh menerima perjamuan kudus ini dengan anugerah
yang Tuhan limpahkan bagi setiap kami, dan terus berpengharapan pada Engkau, Allah yang memberikan kehidupan kekal bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya mengajak kita semua untuk berdiri. Kalau Bapak Ibu saudari rotinya ada ayat firman Tuhannya, silahkan dibaca. Tidak ada yang kebetulan, dan kita baca sebentar dan kita angkat. Inilah firman Tuhan bagi kita pada saat ini. Mari kita angkat roti di tangan kita. Firman Tuhan berkata, pada malam pada waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Dan setelah itu ia mengucap syukur atasnya dan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti ini dan mengingat akan tubuh Kristus yang tergantung di kayu salib, yang menebus setiap dosa kita. Mari kita makan roti ini. Kita angkat cawan di tangan kita. Firman Tuhan berkata, demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum cawan ini dan mengatakan darah Kristus yang tercurah bagi setiap kita, yang menebus dosa-dosa kita. Mari kita minum cawan ini. Sekali lagi kita akan berdoa pada Tuhan. Bapa, kami bersyukur Engkau mengasihi kami. Engkau sungguh mengasihi kami ya Tuhan. Engkau baik bagi setiap kami. Engkau Allah yang turun dari surga, rela mati bagi kami. Siapakah kami ya Tuhan? Seharusnya kami ada di dalam penghukuman itu. Tapi Engkau menganugerahkan kehidupan kekal jika kami percaya pada Engkau. Bila perjamuan kudus ini menjadi pengingat bagi setiap kami, menjadi tekad bagi setiap kami berjuang dan kami mau hidup kudus di dalam Engkau. Berkat-Mu turunkan atas setiap kami ya Tuhan. Pimpinan-Mu biarlah beserta dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Waktu selanjutnya saya serahkan pada Saudari Yesi yang pimpin ibadah kita di pagi hari ini. Dipersilahkan Yesi. Terima kasih Pak Edi untuk firman Tuhan dan pelayanan perjamuan kudus yang sudah dipimpin. Oke. Jemaat Tuhan, kita sungguh terberkati ya dari firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Pak Edi. Biar Tuhan Yesus dan Roh Kudus yang menguatkan kita dalam setiap kehidupan kita bisa mengikuti perintah-perintahnya dan kita bisa menjalani juga misi-misi ya, visi-misi dan visi yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Biar kita juga tidak lelah untuk menjalani setiap perintah-perintah Tuhan. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu Jangan Lelah.
bagi berdiri. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Kita mau sama-sama tangan di atas kepala, boleh? Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun. Sekali lagi, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Selanjutnya, komitmen kemuritan, pengakuan iman rasuli, dan doa berkat akan dipimpin oleh Pendeta Edi SS. Sebagai jemaat Kristen yang ingin meladani Kristus, mari kita bersama-sama mengikrarkan komitmen kemuridan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan sebagai bagian dari gereja yang am, marilah bersama-sama dengan gereja-gereja di sepanjang segala abad dan tempat kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, arahkanlah hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat yang datangnya daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kepada Allah dipuji. Kepada Allah beri puji, semua makhluk di bumi, padanya ku beri pujian. Bapa, Anak, dan Roh Suci. Jemaat silahkan kembali duduk, mengambil waktu teduh. Tuhan memberkati.